Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Jadi kita awali program kita pada hari ini ada satu Fatihah. Semoga Allah benar-benar yang bermanfaat. Lahazumnya wala kulli nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana Allahu wa sallallahu mustaqim. Amin. Baik, bagaimana kabarnya para mahasiswa ASMI kelas program karyawan P2K ya. Ucapkan selamat bergabung di kampus ASMI. Terima kasih sudah memilih ASMI untuk meraih kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baik kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tidak terukur agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Untain mutiara salawat tidak terlupa lagi kepada Nabi besar yang namanya dibesarkan oleh Maha Besar, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur. Rekan mahasiswa yang berbahagia, saya mohon izin untuk pertemuan pertama kali ini kita lewat online ya. Ini namanya delay ya. Insya Allah kedepannya kita akan bisa live untuk langsung berkuliah via Zoom, atau mungkin bisa juga nanti kita akan melakukan perkuliahan offline. Karena saya biasanya sekalipun P2K ini instruksinya itu yang kelas sore itu adalah via online. Tapi nanti saya ingin ada satu pertemuan di mana kita harus offline. Agar kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Karena untuk yang kelas pagi itu di ASMI ini sudah mulai offline, kelas pagi. Untuk kelas sore memang kita online. Nah, kebetulan P2K saya ini waktunya sore ini, dari jam 6 sampai jam 9. Dan ini udah sisa tenaga ya, last energi. Ya. Tapi whatever, mudah-mudahan sekalipun kita ada di jam terakhir, di semangat kalian sih semangat pagi semuanya. Baik, untuk pertemuan pertama ini seperti biasa saya tidak akan panjang kalam karena saya selalu memulai pertemuan pertama dengan 4 agenda. Ya. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua sistem perkuliahan, yang ketiga sistem penilaian, dan yang keempat adalah materi PAI. Sebelumnya kita tidak saling kenal, tapi karena kamu memilih ASMI sebagai perahu untuk meraih keberhasilan kamu, dan saya merupakan bagian dari dosen pengampu di ASMI, maka mudah-mudahan pertemuan ini bisa menyambung tali silaturahim. Ingat, silaturahim, bukan silaturahmi. Kamu kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih bermudah kalian dalam memahami materi pada hari ini, saya akan share screen. Oke. Baik, ini materi kita bahas. Mudah-mudahan kelihatan ya. Slideshow. Oke, sebentar. Ya, ini sepertinya belum bisa dengan izin. Oke. Bentar, ini memang kalau kita belajar via ini udah aja ya pemasakan ya. Oke. Baik. Ini materi kita pada sore hari ini yang pertama adalah pertemuan. Yang kedua agenda kita pertemuan kenalan, sistem perkuliahan, kemudian PMI. Oke. Untuk lebih lanjut, PMI siapa saya, kenapa saya bisa menjadi salah satu pendidik di kampus IBM ASMI ini. Oke, this is about my identity. Ini adalah profil saya. Ya, nama saya Syafruddin Mahud. Saya lahir di Jakarta 12 Oktober 1987. Alamat rumah saya Jalan Pangkalan Jati, nomor 3411, Kalimalang, Jakarta Timur. Nomor telepon saya 085 689
68930. Hanya 11 nomor, karena ini nomor lama ya. Saya punya nomor ini setelah saya lulus dari pesantren, itu tahun 2005. Dan sampai sekarang saya tidak pernah ganti nomor telepon. Jadi nomor telepon ini sudah menemani saya ya for about 17 tahun ya. Bisa bayangkan, sama nomor handphone aja saya bisa setia. Apalagi dengan pasangan hidup saya. Oke, email saya syafruddin@gmail.com. Nanti ada beberapa tugas yang memang harus dikirimkan via email ya. Lagi nanti kalau tugas merangkum, saya minta nggak hanya dikirimkan via Learning Pro aja, tapi dikirim via email. Tujuannya agar saya punya backupan data. Karena kadang-kadang jika teman-teman ini mengupload ke Learning Pro, itu ada aja tuh ya, masalah yang nggak bisa upload lah atau ada sesuatu yang lain. Makanya untuk membackupnya adalah di email syafruddin@gmail.com. Talking about education, kita tentang pendidikan saya dulu sekolah madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Klender Jakarta Timur tahun 93-99. Ya, selesai Al-Falah Klender, karena dulu saya adalah murid yang sangat rajin, sangat patuh terhadap perintah orang tua, saya cinta orang tua, yang patuhnya nggak sampai ke sekolah, tapi ke dingdong, ya, dulunya dingdong kalau saya belum ada warnet, ya zaman itu belum ada warnet, ya, sehingga apa yang terjadi, ya, setelah saya lulus, orang tua saya itu berpikir bahwa saya harus ada perubahan sikap. Jadi saya kalau di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, ya, tempat di mana presiden kita yang keempat dimakamkan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Saya di Tebu Ireng ini, di pondok pesantren Tebu Ireng Jawa Timur, ini kurang lebih saya selama 6 tahun, ya, 6 tahun, lagi 3 tahun alias 3 tahun, bisa 6 tahun di sana. I'm talking about my experience when I was studying at Islam Dormitory. Bicara tentang pengalaman ketika saya masih menjadi santri di pondok pesantren Tebu Ireng, ya. Kalian nggak usah merasa excited ketika ada seorang santri itu bisa menguasai dua bahasa, Arab dan Inggris. It's natural. Karena memang kami sendiri Tebu Ireng itu diwajibkan untuk menggunakan dua bahasa, Arab dan Inggris. Ya. A month we speak English and a month we speak Arabic. 1 bulan kita harus berbahasa Arab, 1 bulan kita bahasa Inggris. Seandainya kamu mengatakan, saya pinjam pulpen, maka kamu sudah melakukan 3 pelanggaran bahasa. Saya pinjam pulpen, 3 pelanggaran bahasa sudah kamu lakukan. Maka hukuman yang pertama adalah kamu harus membayar denda. 1 kata Rp1.000. Oh, ini very easy, sangat murah. Lalu yang kedua, kamu dihukum untuk menghafal kosakata. Ya. Menghafal kosakata. 1 kosakata, ya, itu 1 kata menjadi 10. Jadi kalau saya pinjam pulpen 3 kata, kali 10, 30. Harus menghafal sebagai pengganti. Sampai di situ tidak, masih ada yang ketiga. Kamu harus membersihkan toilet. Kalau lain belajar, kita betul-betul. Sampai di situ tidak, masih ada yang keempat. Kamu harus memakai baju, I have broke language, saya telah melanggar bahasa. Lalu kamu dijemur, yang laki-laki dijemur di halaman putri, yang putri dijemur di halaman putri. Benar-benar ya. Oh, berarti pesantren itu kejam, Pak? Tidak. Pesantren tidak kejam. Tapi pesantren mengajak kita untuk disiplin, memahami tentang aturan-aturan yang berlaku, baik ketika kita waktunya bahasa Arab, saya spesialis. Makanya ketika saya mondok dulu, di Jakarta itu kurang lebih ada sekitar 500 santri. Namun yang bisa lulus hanya 200, itu setengahnya. Yang lain kemana Pak? Selesialan. Ya. Tapi sekarang nama pesantren sedang tercoreng ya. Yang pertama terkait masalah kasus pencabulan, saya merasa sekali hati saya. Ini jadi di Jombang ya. Di Jombang yang memang tempat saya mengabdi. Saya belajar ilmu. Tapi ini beda pesantren loh. Dari Tebu Ireng, ini di Sidikiah ini kira-kira kurang lebih sekitar 5 km lah dari Tebu Ireng. Lalu yang kedua, saya sedih juga kemarin melihat kasus penganiayaan di pesantren Gontor. Ya Allah. Itu sampai seperti itu. Saya sebagai santri, sebagai alumni pesantren, sedih saya mendengar berita-berita yang sekarang berkembang. Apalagi framing media begitu dahsyat, sehingga orang-orang itu takut untuk membenarkan anaknya. Kalau perempuan takut dicabuli, kalau punya anak laki-laki di pesantren takut dipukuli.
Dan saya rasakan dulu di pesantren mendidik saya bisa disiplin, mendidik saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Oke, mudah-mudahan hal-hal yang buruk tentang pesantren ya bisa segera hilang dari peredaran. Jadi kita doakan agar para santri yang sekarang menempuh di manapun pesantren, mudah-mudahan santri yang kelak menjadi benteng pertahanan akhlak untuk masa kita. Amin. Dulu cerita Bu Irang, saya lanjut ke Libya, Imam Nusrat, Fakultas Agama jurusan Sastra Arab. Yang saya rasakan ketika saya belajar bahasa Arab itu seperti saya menyelam ke dalam lautan yang terjadi semakin dalam, semakin gelap, semakin dalam, semakin gelap. Itulah yang saya rasakan ketika saya belajar bahasa Arab. Karena banyak sekali fam dalam bahasa Arab ini yang kita pelajari. Nahwu sorofnya, arutnya, balagohnya, ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu kalam, ilmu tajwidnya, hadis, Quran, wah subhanallah. Kalau bahasa Inggris, kamu hanya cukup untuk menghafal kosakata yang banyak, lalu kamu kuasai tenses, you can speak English well. Just that. Karena saya pernah di Pare. Pare itu kalau kamu pernah dengar tuh Pare itu kampung Inggris ya. Kampung Inggris di mana dulu di situ saya pernah belajar. Ya nggak lama, about 3 months. Itu kita turun dari bis, nama di situ Tulungrejo ya. Dari Tulungrejo ini ke Pare itu ya kurang lebih kecil lah. Jalan kan lumayan jauh. Ya. Nah, akhirnya kita mau nggak mau naik beca. Tukang beca itu mengatakan, Mas, 5,000, 5,000. Tukang beca ngomongnya 5,000. Bisanya begini, mangewu, mangewu. Mangewu itu 5.000 ya. Mangewu itu 5.000. Mangewu mas, mangewu kan. Tapi dia 5,000 dengan stylenya dia gitu. Saya kira ini kayak aja. Jadi saya naik beca. Sampai saya daftar dan saya dapat tempat. Nah, sekalian klub setelah di sana. Saya mau ngambil nih. Ngambil ada tukang gorengan. Katanya, Mas, Niki pinten? Mas, ini berapa? Tukang gorengannya jawab, 500. Wih, 500. Biasanya bisa mengatus, dia bilang 500. Ini kan unbelievable banget itu. Tapi memang saya rekomendasi ya kepada kalian, kalau kalian nanti ada waktu kosong untuk belajar, ya saya rasa itu di para itu sangat bagus lah. Kamu bisa ngambil yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Itu ada semua di sana. Aduh, mungkin ya. Bismillah. Oke. Setelah saya dari Rupiah, saya pindah tadi S1 saya. Di Libya saya hanya ada 3 ya, sastra Arab. Saya pindah ke Arbia, di Akhirnya S1 S2 saya di sana. Lalu program doktoral saya di Malaysia, di Sarawak, dan Universitas di UIPM, Universal Institute of Professional Management Malaysia. 2021 kemarin ya, program doktoral saya. Oke, talking about my experience in teaching tentang pekerjaan saya, gen saya adalah gen pendidik, orang tua saya adalah guru, kakek saya juga guru, jadi wajar kalau sekarang saya jadi guru. Ya, yang nggak wajar kalau saya jadi mungkin jadi pesulap merah mungkin ya. Yang pertama saya mengajar di SDN Duren Sawit 13 bidang studi agama Islam. Saya juga mengajar di SDN di Bening Baru 5 bidang studi agama Islam. Puas mengajar di SMP, di SD saya mencoba menebarkan sayap sama di SMP. Bina Karya bidang studi bahasa Inggris. Dan saya mengajar di SMK Jakarta Raya AP, administrasi perkantoran, yang studi bahasa Inggris. Lalu setelah S2 saya selesai, saya mengajar di alma mater saya di Akhirnya, kampus Universitas Akhirnya, mata kuliah PAI, usul fik, bahasa Arab ya tahun 2012. Lalu saya mengajar di kampus UMU IBM ASMI. Saya masuk ASMI ini 2013, beda setahun. Di luar Akhirnya baru di ASMI. Jadi sekarang saya di ASMI 9 tahun saya bebas. Sudah banyak suka dukanya ya. Dan biasanya saya itu di ASMI memegang 3 mata kuliah. Pertama PAI, dengan agama Islam, yang kedua IAD, ilmu alamiah dasar, dan yang ketiga dasar-dasar logika. PAI ilmu membahas tentang pendidikan agama Islam. Karena saya membimbing teman-teman mahasiswa ini ya untuk bisa mempelajari agama Islam secara komprehensif. Agar kalian ini tidak salah dalam memahami agama. Jangan sampai kalian punya framing bahwa agama itu adalah sebuah candu yang mengekang kebebasan kamu. Atau kamu belajar agama Islam dari orang yang salah. Sehingga isinya adalah bahwa Islam itu harus sedikit takbir, Allahu Akbar.
terus keras, bikin bom, bunuh diri, itu nggak benar itu. Nah, tugas saya untuk membimbing kalian, jadi apa sih jenis Islam yang benar? Ilmu alam dasar itu membahas tentang ilmu kealaman, atau IPA. Ya. Jadi kita membahas tentang gejala-gejala alam. Jadi contohnya ketika terjadi tsunami, itu umumnya diawali dengan gempa. Kenapa dengan gempa dulu, Pak? Karena memang Pange itu berada di bawah laut. Itu bergeser ke atas. Ya. Jika dia bergeser ke atas, terus, ya, maka mendorong air laut untuk tumpah ruah. Nah, ketika dia naik, ada dorongan dari bawah. Jadi wajar kalau dengan gempa. Yang tidak wajar ketika terjadi tsunami, itu nggak ada gempa, nggak ada apa, ujung-ujung langsung datang air bah. Nah, itu dingin. Itu yang terjadi di Banten kemarin. Ada salah satu musisi ya, Seventeen yang itu lagi perform, tiba-tiba, wow, itu udah Allah punya kuasa. Kalau itu kita ada keterbatasan ilmu pengetahuan kita dalam hal itu. Baik, yang ketiga saya mengajar DDL, dasar-dasar logika. Ini nanti akan lebih ke filsafat, di mana kita bermain di dalam diksi, pemilihan kata. Ya. Nah, jadi kalau ini kamu harus jadi seorang filosof bentar ya, pemikir yang handal. Jadi saya mengatakan begini, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini semuanya diadakan oleh yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Tidak ada, itu ada. Yang ada, sebelum kata ada, itu ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Memang saya, Anda, kita semua memang nggak ada awal. Kita ini semuanya diadakan oleh yang ada. Kita semuanya diadakan, diciptakan oleh yang ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam. Tidak ada itu tidak ada. Sehingga ya tidak ada itu nggak ada. Tidak ada itu ada. Kelas kosong. Kosongnya, ya kelasnya memang kosong. Tidak ada mahasiswa di situ. Tapi kata kosong itu kan ada. Kosong itu kan benar kan ada. Ada sesuatu di sana. Ya kosong, ya. Gelas ada. Tapi kalau airnya habis, karena kosong. Kosongnya ada. Ya. Kosongnya ada. Gitu kan? Tidak ada itu ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kata ada, sebelum adanya alam semesta, langit dan bumi, itu ada. Allah sudah ada di zaman dulu. Tapi kalau jangan berpikir kamu menggunakan akal kamu kayak begini. Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi ngapain ya? Mungkin bikin status kali, WA, BT nih. Atau kamu mikir begini, nanti kalau udah kiamat, terus yang kita udah dihisap, yang amalnya baik surga, yang amalnya baik neraka, terus Tuhan ngapain? Bengong. Ya, ini nanti terbatas, jangan terlalu dibahas terlalu dalam. Nanti kita bisa error. Oke. Jadi kita mengajar di kampus Trisakti, ya, atau kuliah PAI, STMT, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi yang ada di Bonanas. Sekarang menjadi ITL, Institut Transportasi dan Logistik. Dan terakhir, saya juga menjadi kadip pendidikan di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat. Di tempat, ya bisa dong buat hangout, buat kamu nanti saya banyak UMKM-nya ya. Kalau masjid kan tempat kamu untuk memohon, ya, ada masalah yang berat, larinya ke masjid, jangan ke mall. Ya, ini saya sarankan ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Baik, next. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang masalah perkenalan ya. Kenal dengan saya, nanti untuk kenalan dengan kaliannya insya Allah yang akan datang ya, saya akan bertanya kepada kalian ada beberapa pertanyaan. Oke, lanjut. Regulasi perkuliahan ini ada dua ya. Izin mengikuti perkuliahan mata kuliah PAI berdasarkan KRS. KRS itu kartu rencana studi. Nah, KRS ini biasanya mahasiswa akan diberikan pada saat sebelum mengikuti perkuliahan. Saya minta tolong dicek lagi nama kamu, ya, nama kamu tolong dicek di KRS tersebut. Ada nggak mata kuliah PAI? Kalau memang ada mata kuliah PAI, kamu masuk pada kelas yang tepat. Tapi kalau tidak ada, berarti kamu nggak ada. Jadi jangan masuk ke PAI. Atau kamu lapor ke BAA. Kalau saya nggak ada mata kuliah PAI di sini. Karena memang KRS ini, kartu rencana studi ini SIM.
surat izin belajar kamu untuk masuk ke kelas yang ada di utara di kartu jalan tadi. Nanti dari KRS dia akan menjadi KPU, kartu peserta ujian. Ini kan nanti kita udah belajar selama setengah semester ya. Nanti namanya UTS, ujian tengah semester. Lalu berikutnya ada UAS, ujian akhir semester. Kalau di KRS ini ada 10 mata kuliah, maka di KPU ini juga ada 10 mata kuliah. Nanti setelah kamu ikut KPU, UTS UAS sudah, nanti akan ada hasil namanya KHS. KHS itu namanya kartu hasil studi. Ya. Di mana dari sini ya, kamu mengetahui apa nilai kamu di sini. Jadi panjang proses KRS, KPU, UTS UAS, sama KHS. Kenapa harus begini? Untuk meminimalisirkan mahasiswa siluman. Mahasiswa yang tidak pernah masuk atau masuk tapi tiba-tiba namanya ada dan ikut ujian, nah ini kan ngaco. Ya. Maka KRS ini untuk mencegah itu. Ya KRS ini lebih nggak mungkin kalau kurang mungkin. KRS kamu misalnya kamu 10 mata kuliah tapi nanti KHS-nya cuma 9 mata kuliah yang keluar, kurang satu, mungkin. Dan mungkin kamu belum mengumpulin tugas, kamu terlambat ikut UAS dan lain sebagainya. Ya. Tapi bisa jadi juga kalau seandainya 10 KRS-nya tapi KHS-nya 11, wah ini kacau ini. Ya, nanti bisa kena penalti kampus kita ini ya dengan dosen yang mengajar juga. Bisa KRS yang 10, KRS 11 ini nggak mungkin. Ya itu fungsinya tadi. Makanya saya minta kamu untuk dicek dulu di KRS kamu, kalau memang ada alhamdulillah. Nanti kamu masuk pada kelas yang tepat. Ya. Nah KRS yang ada di sini di ASMI itu sistemnya adalah paket. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing, udah disediain nih dosennya ini, mata kuliahnya ini, ruangannya ini. Jadi kalau nanti kamu mungkin ada teman ya, mungkin bisa sharing lah di UI, UGM atau di Trisakti mungkin. Itu sistemnya adalah membuka semua prodi, semua mata kuliah dibuka, dosennya ada, kamu yang milih dosennya, mata kuliahnya kamu yang milih, ruangannya di mana. Jadi dibuka semua, tapi ingat nggak boleh lebih dari 24 SKS, 20 sampai 24 SKS. Di ASMI mungkin nggak boleh lebih 20 SKS. Jadi satu mata kuliah itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, dibandingkan. Oke. Lalu PAI merupakan MKDU. Apa itu MKDU? Di sini mohon izin, dan kita break dulu ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana siratal qa'imah ati sunnah syarafah wa innaka la tuqliful mi'ad. Baik, bentar ya. Oke, izin. Jadi karena azan maka saya ending dulu ya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, ya, kalau ada azan, kalau bisa kita diam dulu. Sebentar ini ada sedikit masalah. Oke. Aduh. Oke, bentar ya. Stop sampai. Ya, kelihatan ya. Kita lanjut. MKDU mata kuliah dasar umum. Apa itu MKDU? MKDU ini mata kuliah dasar umum yang umumnya memang diberikan kepada mahasiswa di semester awal. Ini mata kuliah gabungan ya. Mata kuliah biasanya kalau untuk yang MKDU ini seperti agama Islam, Pancasila, ya, lalu ilmu dasar, ini yang ikut pasti banyak. Kelasnya sampai 20, 30, bahkan sampai 50. Ya, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar karena memang ini semester awal. Nanti kamu kalau sudah ke atas sampai MKDK itu ya mata kuliah khusus udah dipecah tuh jurusannya manajemen, akuntansi, MTN, laut itu udah mulai pecah. Ntar di semester 6 ada penjurusan 5-6 itu MKK berkeahlian. Jangan kaget kalau nanti cuma ada 3 orang, ada 5 orang yang ikut ya. Memang seperti itu. Ya, ini ada MKDU, MKK. Nah, PAI masuk dalam kategori MKDU. Sehingga kalau untuk PAI pasti banyak orang. MKDU itu pasti banyak, PAI, lebih dasar itu pasti banyak. Oke, next. Sistem penilaian. Dimanapun kamu kuliah, sebelum kamu belajar, pasti nggak akan jauh dari 4 item ini. Sensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ya. Absensi 10% ya. Mungkin nanti absensinya kamu harus mengupload tugas di Learning Pro, itu absen kamu. Jadi diupload, kalau kamu nggak mau upload ya kamu jangan pernah hadir. Ya. Dan tugas 20%, jadi dibagi 2, tugas individu atau tugas kelompok. Tugas individu nanti akan saya berikan tugasnya. Untuk tugas kelompok presentasi seperti biasa. UTS 30%, UAS 40%. Saya minta untuk UTS dan UAS, ketika jadwal UTS, jadwal UAS, tolong kamu luangkan waktu ya, sebaik-baiknya ya. Karena kalau nanti kamu nggak ikut UAS tepat pada waktunya, kamu harus susulan, kasihan kamu nih. Karena prosesnya itu nggak bisa, Pak, saya mau ikut ujian susulan, nggak bisa. Kamu harus ke BAA dulu, laporan dulu ke BAA, bagian administrasi. Dari BAA, kamu lanjut ke Kaprodi kamu. Lalu ke surat rekomendasi. Dari Kaprodi baru ke dosen pengampu, itu ke saya, ke PAI. Ya, sehingga ribet ini, panjang. Ya kalau BA-nya ada tempat, kalau sedang keluar. Ya kalau prodinya ada, kalau sedang keluar ya kamu tunggu lagi. Nah, sehingga banyak yang terhalang di sini, tertinggal. Temannya kalau kamu udah semester atas ya, kamu udah 2, 3, kamu mengurus beasiswa terganjal di sini kan, nggak bisa untuk urus ke depan. Makanya tolong luangkan waktunya. Oke, next. Tadi kita sudah belajar tentang perkenalan, sistem perkuliahan, sistem penilaian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih yang kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, ini dia.
Here we go. Pertama kontrak perkuliahan. Yang kedua kerangka dasar agama Islam. Ya urgensi manusia beragama. Agama Islam. Nul iman. Sunnah jalan Islam. Islam rahmatan lil alamin. IPS. Islam pengetahuan. Islam sunnah alam. Islam dan kehidupan masyarakat. Islam dan ekonomi. Islam kebudayaan, akhlak, Islam agama dan kelas. Saya ulangi lagi. Yang pertama ini kita baru kontrak perkuliahan ya. Ini batasnya ingin tahu dulu lah. Ini loh sistemnya. Nanti yang akan datang kita akan bahas tentang kerangka dasar agama Islam. Ternyata kerangka dasar agama Islam ada 3. Ada syariat, ada akhlak, dan juga ada akidah. Ini sekedar tungku tuh harus 3. Harus 3 tanpa biar kuat. Lalu ketika urgensi manusia beragama, urgensi itu pentingnya manusia beragama. Kenapa sih harus beragama? Memang pentingnya apa? Sepenting apa? Ibarat kamu keluar gitu kan, naik motor, kamu atau naik mobil, di jalan itu ada rambu-rambu kan, lampu merah berhenti, hijau hati-hati, lalu ini hati-hati hijau jalan. Kalau ada belok kanan, strip berarti nggak boleh belok kanan. Kalau ada S di strip berarti nggak boleh berhenti di situ. Nah, agama adalah way of life, jalan hidup kita. Dan hidup kita agar kamu ini bisa memahami bahwa apa sih hakikat hidup kita di sini, di dunia ini buat apa? Seorang Habibie yang sudah menguasai ratusan ilmu eksak, bahkan dia mempunyai hak paten Habibie Method, ilmu serta Habibie, di mana hanya dengan mendengarkan suara kapal Habibie tahu ini mengalami kerusakan atau tidak. Nah, itu ilmu serta Habibie. Dan itu sudah dipatenkan, royaltikan di Jerman, sehingga yang selama itu masih dipakai ya Habibie mendapatkan royalti berikut keluarganya. Luar biasa. Tapi di penghujung hidupnya beliau ingin belajar tentang ilmu agama. Jadi betapa pentingnya masih beragama. Kamu nakal kayak apapun silakan. Tapi kalau kamu masih sholat, kamu masih memiliki agama, iman di benak kamu akan punya tujuan yang benar. Perkataan Islam, rukun Islam, ini ada 5, kamu sudah paham semua. Nanti kita akan melihat perspektif yang berbeda. Perkataan iman, rukun iman ada 6. Sumber-sumber ajaran Islam ini penting yang saya jelaskan. Di mana kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Nah, itu Al-Quran, hadis ini yang utama ya. Nah kalau Al-Quran pun juga tolong jangan salah dalam memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih luas. Ada kajian-kajian ilmu yang harus mengikutinya. Kamu bilang wailul lil musallin, ngambil dalil wailul musallin misalnya, celaka bagi orang yang sholat. Berhenti kamu di situ. Di ayat itu kamu berhenti satu ayat tadi. Ya sudah, kamu kan tadi sholat maghrib, kamu sholat asar, kamu sholat isya. Celaka kamu. Wailul celaka kamu. Begitu Pak. Oh iya itu begitu. Terusin dong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oh rupanya dikatakan celaka itu mereka yang sholatnya lalai. Sudah tahu maghrib waktunya pendek hanya 1 jam. Lupa ngopi dulu Pak. Sebatang dulu Pak. Merokok dulu Pak. Akhirnya 5 menit mau sholat baru sholat kan. Mau isya baru sholat. Nah, ini kamu udah lalai. Atau hadis. Banyak sekali hadis-hadis ini yang orang itu salah kaprah gitu loh. Contoh. Nabi mengajarkan kita untuk makan dengan 3 jari. Lalu kamu makan 3 jari. Lu kaji dulu. Yang dimakan Nabi itu adalah kurma. Karena makanan pokok Arab itu kurma. Sehingga kurma itu diambil dengan 3 jari ini bisa. Kurma. Tapi kalau di Indonesia, makan pokoknya nasi. Pakai sayur. Kamu makan 3 jari. Oh gimana ceritanya? Nah, ini penting untuk mengkaji lagi. Ibarat orang makan tuh dikunyah dulu. Jangan langsung ditelan gitu. Tadi hadis yang mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat itu ketika hujan turun itu main hujan-hujanan. Ya, dikaji dulu geografisnya bagaimana intensitas hujan di Arab itu zaman Nabi. Setahun paling cuma 1 kali. Sehingga kalau ada hujan turun wajar kalau mereka main hujan-hujanan. Nah ini tinggalnya di Bogor. Julukannya kota hujan. Jika ada hujan langsung main hujan-hujanan gimana ya? Ini banyak orang salah kaprah memahami hadis yang nanti kita akan bahas. Lalu kita bahas Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmat untuk seluruh alam. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman. Ya. Katanya Islam rahmatan lil alamin, tapi sejarah berkembangnya Islam dengan pedang dan perang. Kalau pedang dan perang itu ada pembunuhan. Rahmatnya di mana?
Nanti kita bahas. Kita UTS, Ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Kita kamu tahu bahwa benar sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, para penemu-penemu Islam, penemu pesawat sebelum menjadi sebagai saudara itu ada namanya Abdullah bin Farhat bin Farnas. Dia penemu tentang pesawat terbang. Lalu ada penemu angka 0, Sami Al-Jabir. Ya, kamu dulu ada Al-Jabar kan? Itu yang menemukan angka 0. Dia punya menemukan satu ilmu, dia bingung kasih nama apa nih ilmunya. Nama kamu aja. Oke, nanti itu Islam dan alam, Islam dan kehidupan masyarakat. Jadi kita sini kamu bahas tahlilan, bahas maulid, gimana Pak, boleh atau tidak Pak, itu nanti kita bahas. Upacaran juga diangkat di sini bagus ya, jadi kita bahas. Lalu Islam dan ekonomi, ya, jadi ini penting kita bahas, terutama kamu yang beraktivitasnya di bank. Pak, apakah kerja di bank itu riba Pak? Terus jadi satpam, kalau kerja saya riba, jadi karyawan riba, oke, nanti kita bahas. Kabar. Islam dan kebudayaan, kita punya budaya sendiri, budaya larungan, ya, atau mungkin ketika Idul Adha di Kudus nggak boleh motong sapi karena kita bertetangga dengan orang Hindu. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia melalui jalur budaya. Lalu yang ada akhlak dan terakhir tradisi beragama. Lalu kita uas. Ini adalah buku sumber yang harus kamu pegang nanti ya. Ini agama Islam untuk mahasiswa. Ini Peranda Sayyidina Adam. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Profesor Dr. Harun Nasution. Yang agama Islam, Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH. 4 Piada Agama Iwan Tinggi, Dr. Haji Rashidi. Dan modul yang agama Islam Syafi'i. Oke, saya cukup ya. Lalu ada tugas buat kalian ini. Di sini di slide saya, nanti saya share di grup ya. Saya sudah memberikan satu iya, saya memberikan penjelasan kepada kalian di sini tentang makna agama. Makna agama baik secara etimologi maupun terminologi dan dari beberapa pakar, baik dari pakar nasional, pakar akademisi barat ataupun pakar dari Timur Tengah. Tugas kamu nanti silakan ini kamu baca ya. Setelah kamu baca, kamu resume dan itu jadikan tugas pertama. Di-upload di Learninfo dan dikirim ke email juga saya. Kalau kamu punya referensi tambahan, silakan dilengkapi lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Di 4 item ini sudah kita lewati bersama. Kita sudah perkenalan dan bahas perkuliahan, sembilan materi PAI. Oke, baik. Jadi saya rasa ini pertemuan pertama kita. Mohon maaf kalau saya sifatnya delay. Nanti insya Allah ke depannya saya akan live dan syukur-syukur nanti saya bisa offline. Ya, kita bisa ketemu satu sama lain minimal sekali aja. Biar saya bisa kenal dengan kalian, sehingga nanti kita ketemu di jalan kita bisa saling sapa, dan kita bisa saling menegur satu sama lain untuk menambah mahabbah dan tali silaturahim kita. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, mohon pamit ya.